Halo penghuni YouTube, Jakarta menjadi tujuan banyak orang untuk mengadu nasib. Kota yang mendapat julukan metropolitan ini semakin banyak dikunjungi orang sehingga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Pesona Jakarta pun sanggup membuat siapapun terjebak arus gaya hidup konsumtif yang belum tentu sepadan dengan pemasukannya. Seorang penasihat keuangan dari Amerika, David Buck menjelaskan tentang the latte factor. Istilah tersebut muncul dari kebiasaan masyarakat di Amerika yang membeli kopi sebelum bekerja. The latte factor merupakan istilah dari pengeluaran kecil yang tidak begitu penting dan sering dilakukan tanpa disadari. Bila diakumulasikan, jumlah pengeluaran kecil tersebut akan membuat tercengang. Sebenarnya kalian bisa mengurangi atau tidak melakukan pengeluaran tersebut sama sekali. Dan beberapa hal ini adalah 5 kebiasaan orang Jakarta yang membuat bikin susah kaya untuk kalian yang berkantong pas-pasan. Yang pertama, beli kopi mahal. Kegemaran minum kopi tidak hanya dilakukan di Amerika Serikat, tetapi juga para pekerja di Jakarta. Banyak kedai kopi di Jakarta dengan kisaran harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per gelasnya. Jika minum kopi mahal adalah kebiasaan, misalkan 3 kali seminggu saja, maka uang yang telah dikeluarkan sekitar Rp480.000 sampai Rp600.000 per bulan. Jumlah yang cukup besar bukan? Akan lebih baik jika uang tersebut dialokasikan untuk tabungan guna persiapan masa depan. Pengeluaran kopi ini bisa ditekan dengan cara mengurangi frekuensi minum kopi. Misalnya dari 3 kali seminggu menjadi seminggu sekali. Cara lain yang bisa dilakukan adalah mencari kedai kopi yang harganya tidak terlalu mahal atau diskon pelanggan. Atau jika memang pecandu kopi berat, maka bisa membuat kartu member pelanggan kopi untuk mendapat potongan harga atau mengonsumsi kopi buatan sendiri yang harganya jauh lebih hemat. Selanjutnya, naik taksi pulang pergi. Setidaknya untuk sekali perjalanan menggunakan taksi harus mengeluarkan kurang lebih Rp50.000. Dalam 1 bulan saja, uang yang dipakai tersebut bisa mencapai Rp1 juta. Jumlah yang tidak sedikit. Agar lebih hemat, bisa menggunakan jasa Transjakarta yang lebih nyaman dari angkutan kota. Atau jika ingin sampai lebih cepat dan terhindar dari desakan penumpang, bisa menggunakan jasa ojek online yang sekarang tersebar luas di wilayah Jakarta. Yang ketiga, rutinitas ke gym. Penghuni YouTube, ke gym atau olahraga di dalam ruangan merupakan kebiasaan yang positif, karena demi kesehatan tubuh. Namun biaya yang diperlukan tidak sedikit. Setidaknya kalian perlu mengeluarkan Rp50.000 untuk sekali ke gym. Jika ingin lebih hemat, bisa mendaftar jadi member untuk mendapat diskon tiket atau cukup olahraga di luar ruangan, misalnya di gelanggang olahraga atau taman kota. Menurunkan intensitas ke bioskop. Menonton di bioskop merupakan salah satu kebiasaan orang Jakarta. Untuk menonton perlu mengeluarkan minimal Rp50.000. Belum lagi ditambah dengan makanan dan minuman yang dibeli. Ada baiknya mencari alternatif untuk menghemat kebiasaan yang satu ini. Misalnya, manfaatkan promo di hari-hari tertentu seperti beli 1 gratis 1 atau mencari bioskop yang lebih murah tetapi kualitas lumayan bagus. Selanjutnya, selalu membeli air kemasan. Bagi para pekerja lapangan di Jakarta, kebiasaan membeli air kemasan yang dingin kerap dilakukan hampir setiap hari. 1 kemasan ukuran sedang biasanya berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per botol. Jika dikumpulkan, uangnya bisa digunakan untuk tambahan tabungan atau kebutuhan yang lebih penting. Sebaiknya carilah alternatif lain, misalnya membawa minum sendiri dari rumah atau iuran dengan pekerja lain untuk membeli galon air mineral yang harganya jauh lebih hemat daripada air kemasan. Berusahalah untuk berhemat dan jangan mudah tergiur dengan berbagai iklan. Cobalah untuk mengurangi frekuensi kebiasaan konsumtif dan mencari alternatif lain yang akan membuat lebih hemat pengeluaran.
Uang dari pengeluaran kecil tersebut bila dikumpulkan bisa membuat lebih kaya dengan cara ditabung untuk kebutuhan lain yang lebih harus diprioritaskan. Nah, begitulah penghuni YouTube beberapa kebiasaan orang Jakarta yang susah bikin kaya. Untuk kalian yang berkantong pas-pasan, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk berkembangnya YouTube ini.